Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafiani Rizkita, NPM 190316129, akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Kinerja Manajemen Rantai Pasok pada Produk Kecap dan menggunakan metode skor di perusahaan Kecap Cap Jago Kabupaten Pangandaran. Langsung saja saya bahas yaitu latar belakang. Perusahaan Kecap Cap Jago merupakan salah satu agroindustri kecap yang berada di Kabupaten Pangandaran. Kecap Cap Jago merupakan kecap khas Pangandaran dan perusahaan Kecap Cap Jago ini sudah berjalan selama 63 tahun dan bisa bersaing dengan perusahaan lain lebih dari setengah abad. Karena selain segmentasi pasar tersendiri, Kecap Cap Jago ini masih menjaga kualitas dari kecap tersebut. Dari beberapa macam bentuk kemasan yang diproduksi oleh perusahaan Kecap Cap Jago, diketahui bahwa perusahaan ini memproduksi 3 macam, yaitu kecap botol, standing pouch besar, dan standing pouch kecil. Dan bentuk kecap botol ini yang akan dibahas ini karena memiliki peminat yang paling banyak. Permasalahan yang terjadi di perusahaan Kecap Cap Jago ini yaitu ketidakstabilannya perusahaan mendistribusikan produk tersebut, karena dalam memproduksi kecap tersebut bahan baku masih tergantung pada faktor cuaca. Ini adanya musim kemarau, yaitu terjadi pada bulan Mei sampai dengan November 2019. Semenjak musim kemarau, bahan baku seperti gula dan kedelai sulit dicari karena pada bahan baku tersebut kualitasnya menurun, sehingga akan berdampak pada kualitas kecap tersebut. Akhirnya perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan menyebabkan terjadinya penurunan distribusi, dan diperparah dengan pengolahan kecap masih menggunakan alat manual, sehingga berdampak pada keterlambatan waktu pengiriman ke sejumlah daerah. Hal tersebut mengidentifikasi adanya masalah pada rantai pasok. Oleh karena itu, perusahaan menerapkan konsep supply chain management dengan menggunakan metode skor. Selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu bagaimana struktur rantai pasok Kecap Cap Jago. Yang kedua itu bagaimana kinerja rantai pasok Kecap Cap Jago dengan menggunakan metode skor di perusahaan Kecap Cap Jago. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui struktur rantai pasok Kecap Cap Jago. Yang kedua, ketahui kinerja rantai pasok kecap di perusahaan Kecap Cap Jago dengan menggunakan metode skor. Selanjutnya, manajemen rantai pasok dengan menggunakan metode skor di perusahaan Kecap Cap Jago. Yang pertama yaitu POF. Dari hasil perhitungan di atas, rata-rata nilai POF adalah 94,2%. Kedua yaitu Officity atau Order Fulfillment Cycle Time. Ini adalah 16 hari kinerja perusahaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu COGS. Berdasarkan hasil perhitungan di atas bahwa nilai rata-rata COGS sebesar 68% kinerja perusahaan. CTCCT. Hitungan CTCCT pada perusahaan memperoleh nilai rata-rata yaitu 8 hari. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, nilai POF yang dimiliki oleh perusahaan yaitu sebesar 94,2%. Yang kedua, nilai Officity yang dimiliki oleh perusahaan sebesar 16 hari dengan data target 6 hari. Yang ketiga yaitu ada nilai COGS yang dimiliki oleh perusahaan sebesar 68%. Empat yaitu nilai CTCCT yang dimiliki oleh perusahaan sebesar 8 hari. Yang terakhir itu saran. Yang pertama, untuk meningkatkan kinerja POF sebaiknya perusahaan
melakukan maintenance secara berkala agar kinerja yang sudah didapat dapat bersaing dengan perusahaan sejenis. Yang kedua, untuk meningkatkan kinerja efficiency pada perusahaan, sebaiknya perusahaan meningkatkan kinerja dari mulai proses produksi hingga sampai ke tangan konsumen dengan cara menggantikan alat manual ke alat modern, sehingga pesanan lebih cepat diterima oleh konsumen. Tiga, yaitu untuk meningkatkan kinerja COGS, sebaiknya perusahaan memperbaiki kebijakan dalam hal efisiensi di segala bidang. Yang kelima, yaitu untuk meningkatkan nilai CTCCT pada perusahaan, sebaiknya perusahaan meminta kepada distributor agar lebih cepat membayar produk yang sudah diberi. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum.